imajinasi sosiologi. Saya pada hari ini masih akan meneruskan mewawancarai Ibu Desi tentang fenomena yang sama, yaitu era digital saat ini. Nah, fokusnya terutama begini, saudara sekalian. Kita sekarang melihat ya bahwa di masyarakat yang namanya modern dan global seperti ini, orang merasa was-was melihat bahwa di zaman modern yang global ini manusia atau individu kelihatannya menjadi cenderung semakin individualis, semakin sendiri-sendiri, individualis, tidak peduli dengan orang yang lain, apalagi menolong, membantu dalam kesulitan ada orang lain. Jadi akan menjadi seperti apa dunia kita ini? Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita harus coba melihat kemungkinan lain seperti apa yang terjadi ya. Di sana sini memang kita masih melihat ternyata dunia yang katanya semakin global dan individualis ini juga masih memberikan suatu gambaran ya, masih ada solidaritas sosial juga. Nah, jadi kita harus mendiskusikan sekarang dengan Ibu Desi seperti apa itu. Di satu pihak ada individualisme, tapi kok masih ada kelihatannya gejala-gejala adanya solidaritas yang bersifat nasional bahkan internasional. Saudara sekalian, saya sekarang akan meneruskan berdiskusi dengan Ibu Desi. Ya, Ibu Desi, mari kita lanjutkan diskusi tentang digital society. Baik, Prof. Saya begini, satu, benarkah bahwa masyarakat yang global saat ini individu itu menjadi semakin individualis? Kemudian, tapi tolong juga dihubungkan dengan masihkah ada suatu gejala-gejala juga bahwa manusia belum kehilangan sama sekali kepeduliannya terhadap manusia yang lain, sehingga mungkin percampuran ini bisa digambarkan seperti apa terjadinya. Silakan. Ya, jadi kalau secara sosiologis berdasarkan penelitian yang dilakukan sebenarnya pada tahun udah lama ya, 2001 oleh Barry Wellman dan Manuel Castell, itu memang sudah digambarkan bahwa dengan masifnya masuknya informasi teknologi menjadi basis interaksi kita, itu sebenarnya pola hubungan antar manusia juga berubah, Prof, gitu kan. Jadi bergeser. Memang dulu diprediksi apakah internet ini atau information technology itu justru menghasilkan orang-orang yang terisolasi atau orang-orang yang sangat individualis dan terisolasi satu sama lain. Tetapi penelitian juga membuktikan bahwa yang terjadi adalah pergeseran atau yang disebut oleh Manuel Castell dan Barry Wellman sebagai network individualism. Artinya kita itu tetap berkoneksi atau melakukan interaksi dengan satu dengan orang lainnya, terjalin ikatan-ikatan sosial di antara satu dengan lainnya, tetapi ikatan sosial itu lebih digambarkan menjadi ikatan sosial yang lemah gitu. Karena kita terkoneksi mudah gitu ya, mudah sekali kita menjadi teman dengan orang lain. Itu kalau dulu kalau menjadi teman kan harus background check dan lain sebagainya. Kalau sekarang menjadi teman hanya tinggal satu klik sebenarnya di dalam konteks internet. Mudah sekali menjadi teman, mudah sekali terkoneksi, mudah terjadi network ya. Mudah terjadi network gitu. Tapi network itu tidak lagi berdasarkan, misal kalau dulu kan kita di sosiologi punya istilah Gemeinschaft, Gesellschaft. Yang Gemeinschaft itu cenderung orang terhubung dengan satu lain dengan suatu ikatan emosional yang kuat dan lain sebagainya. Ini tidak lagi seperti itu, tapi kita terkoneksi, tapi mungkin dengan ikatan sosial yang lebih lemah gitu.
Terus kemudian juga range-nya juga macam-macam. Ada yang orang-orang yang terkoneksi, ada orang-orang yang terhubung berdasarkan komunitas-komunitasnya di internet itu dia tidak perlu langsung mengenal satu sama lain, tapi secara komunitasnya bisa terhubung. Dan yang satu lagi, orang yang terhubung jadi sangat eksklusif atau limited gitu di dalam konteks internet gitu. Nah itu yang mungkin menggambarkan ya pola relasi yang terjadi atau komunitas-komunitas yang terbentuk di dunia internet tuh jadinya seperti itu, Prof. Ya, jadi ini gejalanya jadi menarik saudara sekalian. Di satu pihak individualisme, tapi ada kata network. Network individualisme artinya individualisme yang terjejaring, ya, terjejaring. Nah, setelah terjadi seperti itu, Bu Desi, namun apa kemungkinan yang bisa terjadi kalau seperti itu keadaannya? Ya, jadi kemungkinan yang terjadi tentu saja kita akan terhubung itu dengan satu sama lain. Kemudian dengan mudah, terus yang kedua kita bisa menciptakan atau kita bisa menjadi bagian dari beragam komunitas gitu, beragam komunitas virtual ataupun bahkan ada juga komunitas yang tidak virtual ada tapi dia punya platform virtualnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya manusia saat ini itu individu saat ini itu sangat mudah menjadi bagian dari berbagai komunitas. Kalau dulu mungkin kalau kita bergabung pada satu komunitas biasanya terbatas karena itu adalah komunitas yang kita kenal atau komunitas yang memang punya jejaring kita gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa creating, menciptakan jejaring kita sendiri. Jadi masalah perasaan bahwa saya kenal dia, dia itu siapa, lalu saya menimbulkan suatu komitmen saya kepada dia tidak lagi. Nah, tetapi coba sekarang kaitkan dengan bagaimana manusia itu apakah masih ada rasa solidaritas dan mau saling tolong menolong baik dengan yang lokal maupun nasional bahkan internasional. Bagaimana jalannya? Kalau menurut saya ya saat ini malah menarik, Prof, karena justru jejaring solidaritas itu sangat mudah muncul dan bahkan solidaritas itu ruang lingkupnya tidak hanya orang-orang tadi ya, orang-orang yang kita kenal, tapi solidaritas itu bisa bahkan ke hal-hal atau ke kelompok-kelompok yang kita tidak terlalu kenal baik tapi kita punya concern yang sama. Jadi yang menyatukan kita itu biasanya isu atau concern terhadap sesuatu gitu ya, nilai-nilai tertentu, topik-topik tertentu. Dan ketika kita concern gitu ya, atau kita punya perhatian terhadap topik itu kita bisa membangun solidaritas tidak hanya pada lingkup kecil tapi bahkan global. Jadi itu jadi yang kepedulian masih ada terhadap satu isu yang mungkin akan mereka perjuangkan bersama. Iya, kepedulian walaupun komitmennya ya, mungkin tingkat komitmennya itu mungkin lebih rendah daripada sebelumnya, tetapi raise concern-nya atau engagement-nya gitu ya, ketertarikan kita, kepedulian kita terhadap itu malah lebih besar dan luas. Ya, tapi sejauh mana mereka siap mengorbankan ya sesuatu untuk memperjuangkan itu ya? Apakah berbeda dengan pada masa yang lalu? Kalau mereka jadi penyumbang dan sebagainya, seperti apa sekarang? Nah, menariknya sekarang bentuk-bentuk solidaritas dan kepedulian itu juga tersalurkan lewat platform-platform digital yang terorganisir juga gitu ya di dalam platform-platform digital. Jadi platform-platform digital ini mampu melakukan mobilisasi resources yang cukup besar dan luas. Kita punya ya beberapa contoh di Indonesia ya platform-platform digital ini yang sebenarnya bergerak pada isu-isu pembangkitan kepedulian, kemudian membangkitkan solidaritas, volunteerism, itu kita punya banyak, Prof, di masyarakat kita. Juga ada yang bergerak pada pengumpulan dana gitu ya, atau kita sebut crowdfunding. Ada yang bergerak pada pengumpulan aspirasi gitu, misalnya kepedulian kita pada aspirasi gitu. Dan juga sebenarnya di dalam platform-platform sosial media juga tersedia tuh bentuk-bentuk aktivisme digital seperti gerakan hashtag gitu.
sama-sama. Gerakan sedikit, gerakan hashtagnya bagaimana? Ya, gerakan hashtag itu yang menggunakan simbol hashtag untuk menyatakan bahwa kita menyetujui isu-isu tersebut Atau tidak menyetujui. atau tidak menyetujui gitu. Jadi itu yang sebenarnya gerak aktivismenya itu gitu ya, solidaritas dan aktivismenya itu jadi lebih luas dan lebih mudah terbangkitkan gitu. Tapi tetap isunya, concernnya itu harus mengena kepada pribadi demi pribadi ya, karena kan tadi orang berrelasi dengan satu isu itu memang atas interaksi dia pribadi gitu. Nah, terhadap isu tersebut, walaupun nanti terkoneksi juga dengan jejaringnya. Ya. Lalu saya sering mendengar begini, bahwa dalam crowdfunding tadi, karena ini adalah pembiayaan yang bersama-sama dengan crowd itu Siapa begitu saja. banyak orang ya, dan katanya malah banyak orang yang senang ikut menyumbang itu karena satu hal, dia tahu, wah yang kita perjuangkan ini saya setuju. Tapi ketika dia memberikan donasi, tidak perlu harus banyak seperti pada masa yang lalu, sedikit-sedikit tapi berbanyak orang, jadi akhirnya akan mengumpulkan yang banyak. Apakah seperti itu yang terjadi? Jadi orang kalau begitu bisa mendapat kesempatan lebih banyak untuk bisa menjadi penyumbang. Oh ya, tentu saja ya, saat ini sebenarnya saluran kita untuk menyalurkan kepedulian kita itu ruangnya banyak sekali secara digital ya. Maksudnya kita tahu sendiri tadi yang ada diorganize oleh suatu platform khusus yang memang menyalurkan hal tersebut gitu ya, di organisasi-organisasi khusus juga. Kemudian ada juga attach ya, maksudnya bersatu pada misalnya e-commerce, situs-situs e-commerce itu juga ada langsung gitu di dalam situ ya. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk memobilisasi resources dalam konteks platform digital itu jadi besar. Tetapi juga ada bahayanya, Prof. Ya. Karena saking mudahnya kita melakukan itu, kadang kita jadi tidak kritis atau kita bisa jadi menjadi korban penipuan gitu, karena kita tadi ya kita tidak terikat atau tidak punya komitmen yang terlalu dalam, dan seringkali kita juga tidak terlalu mengenal apa yang sedang kita aspirasi atau bentuk solidaritas yang sedang kita lakukan. Terus bahaya kedua adalah justru dari sisi platform-platformnya tersebut. Jadi kalau ada juga yang tidak oknum-oknum yang memanfaatkan mekanisme ini justru untuk kepentingan pribadi, akhirnya sebenarnya yang dilakukan adalah komodifikasi gitu, atau dalam tanda kutip ya Prof, kritiknya adalah bisa jadi jangan kita menjual kesusahan, menjual kemiskinan gitu. Nah, itu catatan kritis terhadap aksi-aksi solidaritas kita ini di ruang digital gitu. Termasuk kita bisa tertipu dengan gerakan-gerakan yang berbahaya seperti terorisme yang bisa memanfaatkan itu ya. Bisa jadi gitu. Jadi itu dia kemampuan, lagi-lagi balik lagi kemampuan untuk mengkritisi, kemampuan untuk mengevaluasi dan bahkan dicek gitu ya terhadap semua aksi yang kita lakukan itu penting, dan itu yang mungkin jangan-jangan di antara kita masih kurang. Oke, baik. Nah, jadi sekarang saudara sekalian, jadi sudah terjawab ya. Artinya persoalan bahwa jangan terlalu pesimis ya terhadap masa depan, bahwa manusia yang semakin individualis itu akan kehilangan rasa solidaritasnya, kepedulian kepada sesama. Karena ini penting sekali. Kita tetap hidup di masyarakat sesama manusia, itu harus ada, tidak bisa dalam suatu masyarakat tidak ada kepedulian sama sekali, menjadi individualis. Ternyata tidak. Alhamdulillah bahwa ini masih seperti itu kejadiannya. Ada suatu gerakan-gerakan yang sedemikian rupa untuk mewadahi rasa solidaritas yang masih tersisa ya. Malah bahkan bisa menjadi gerakan menjadi sesuatu yang lebih besar. Oke, nah sekarang pertanyaan saya yang terakhir berhubungan dengan ini. Kira-kira
tentang persoalan itu. Jadi apakah kehidupan di era digital ini akan menjadi sesuatu yang lebih seimbang antara kepentingan yang individual dan kelompok juga masih diperhatikan, atau bagaimanapun ya masih ada sesuatu kejadian yang sifatnya di mana individu-individu yang kuat, apakah itu kuat perusahaan atau apa, tetap menjajah yang lain. Kira-kira masa depan era digital jadi seperti apa ya? Kalau dilihat dari trennya, ini menurut pendapat saya Prof, tentu saja dominasi itu masih bisa terjadi. Terutama sekarang adalah pelakunya adalah lebih kepada kaum atau pelaku usaha di yang besar, tentu saja di industri digital ini gitu ya. Kita tahu ya, kita memang saat ini tidak bisa lepas hidup kita dari misalnya Facebook, Google, Instagram gitu ya. Jadi baik yang bergerak di search engines maupun di sosial media, maupun yang berikutnya yang bergerak di bidang sebenarnya platform-platform aktivitas lainnya gitu. Jadi biar bagaimanapun dalam setiap interaksi di dalam ranah digital itu ada juga aspek monetisasinya gitu. Nah, itu yang sebenarnya kayak kapitalismenya gitu ya. Jadi akan terbentuk juga struktur kapitalisme digitalnya. Nah, struktur kapitalisme digital ini yang sebenarnya saat ini dikritisi atau menjadi tantangan atau harusnya menjadi kewaspadaan kita, Prof, gitu. Dan kita sebagai pengguna itu sebenarnya memang tidak bisa sekedar menjadi konsumen, tapi kita juga harus menjadi konsumen yang kritis, dan yang kedua yang paling penting adalah menjadi citizen digital. Kalau kita sekarang sebutnya kan netizen, tapi tidak cukup menjadi netizen yang sekedar komentar-komentar atau apa, tapi juga menjadi warga citizen digital yang sebenarnya tadi literate gitu. Sehingga kita bisa kritis nih gitu ya. Memang susah-susah gampang sih, Prof. Saya sendiri pun seringkali masih terselip-selip juga ya, tapi sebenarnya kemampuan kritisi itu, Prof. Baik, nah saudara sekalian, nah inilah secara sosiologis ya, coba kita simpulkan. Jadi teknologi yang namanya teknologi digital atau IT itu yang betul-betul menguasai kehidupan manusia itu ternyata telah menimbulkan berbagai gejala. Memang gejalanya ternyata tidak satu arah saja, misalnya orang menjadi semakin individualis, semakin tidak peduli. Ternyata gerakan-gerakan yang lebih manusiawi yang lain juga muncul. Dia bersamaan, tapi bagaimanapun tadi dikatakan Bu Desi, tetap terjadi juga gejala yang namanya juga di masyarakat itu dominasi, hubungan kekuasaan ya, sehingga tetap yang kelompok yang besar dan yang terus-menerus bisa semakin besar, itu istilahnya hegemon ya, jadi penguasa dunia ini itu akan tetap ada, sehingga akan ada, kalau dulu ada kapitalis, sekarang juga ada kapitalis yang namanya kapitalis digital, dan itu akan menguasai dunia ini. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus menjadi apa yang tadi disebut citizen. Jadi kalau pada masa yang lalu kita kenal istilah kewarga negaraan atau kewargaan, orang yang tahu hak dan kewajiban, ini harus tetap ada, tetap kita perjuangkan di dalam dunia yang sudah sangat berubah ini. Jadi bagaimana kita mengembangkan citizenship ini, itulah tantangan kita di masa depan. Baik saudara sekalian, itulah diskusi kita tentang masyarakat digital. Terima kasih atas kehadiran Bu Desi, dan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Sampai berjumpa dalam episode